Itu adalah pendekatan kardinal. Sorry, saya pakai kurva. Nanti kalau tidak kurang jelas, tanya langsung saja. Pendekatan pertama itu adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal itu maksudnya begini. Orang ketika melakukan sesuatu atau makan sesuatu itu pasti memiliki tingkat kepuasan maksimal. Misalkan saya, Pak Asep, suka makan bakso. Kepuasan maksimal Pak Asep makan bakso itu pada saat makan bakso berapa banyak. Makanya yang diukur itu adalah total kepuasan. Misalkan Pak Asep makan bakso 1 mangkok. Pertama kali makan bakso 1 mangkok. Angka kepuasannya cuma 8. Total kepuasannya 8. Ini MU namanya, marginal utility. Jadi kenaikan kepuasannya. Pak Asep karena masih lapar, nambah lagi bakso 2 mangkok. Mungkin kepuasannya menjadi 10. Tapi karena perut sudah merasa kenyang, tingkat penambahan kepuasannya, pertama kan tingkat kepuasannya dari 0 ke 8 bisa jadi cuma 9. Jadi kepuasannya cuma naik 1. Nambah lagi Pak Asep 2 mangkok, mungkin kepuasannya menjadi 5 karena perutnya sudah begah. Sehingga di sini angka kepuasannya turun malahan menjadi 5 misalkan. Ini minus 4. Ini yang disebut pendekatan kardinal. Nah, sebelum nanti kita bicara istighosah, sebelum kita bicara mujahadah, FDS dan lain-lain, saya berikan seperti ini. Jadi kurva kardinal itu kurvanya adalah seperti ini. Misalkan Pak Asep tadi makan bakso 1, kepuasannya 8. Makan bakso, tambah lagi makan bakso 2, kepuasannya naik 10. Tambah lagi makan bakso 5, kepuasannya turun menjadi, tambah lagi makan bakso 2. Ini 2 ya, ini makan 1, ini makan 2, tambah lagi makan 2, kepuasannya turun menjadi 5. Ini kepuasannya turun. Ini turun kepuasannya di sini. Ini maksudnya pendekatan kardinal. Ini pertama. Contohnya seperti itu. Nanti kita contohkan kalau istighosah itu seperti apa. Ya, ini baru makan bakso. Jadi pendekatan pertama adalah pendekatan kardinal. Kardinal itu adalah sekali lagi kepuasan atau manfaat paling puncak pada saat kita melakukan sesuatu. Contohnya tadi makan bakso. Pak Asep makan bakso pertama, mungkin ketika diukur, ini skala ini namanya Likert. Likert itu adalah untuk mengukur skala kepuasan dari, terserah kita batasannya 0 sampai 10 misalkan, 0 sampai 100 misalkan, terserah. Jadi kepuasan yang paling optimal pada saat kita melakukan sesuatu. Contoh tadi Pak Asep makan bakso. Pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini adalah orang yang tingkat kepuasan dan manfaatnya itu akan turun karena melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Misalkan Pak Asep makan bakso, hari ini makan bakso, besok makan bakso, besoknya lagi makan bakso, besoknya lagi makan bakso, pasti bosan. Jadi tidak memiliki rasa kepuasan. Tidak makan bakso itu menjadi tidak memiliki manfaat. Itu namanya adalah pendekatan ordinal. Kurvanya seperti ini. Mungkin pertama kali hari ini Pak Asep makan bakso, misalkan hari Senin, puas, kepuasannya 10. Hari Selasa makan bakso lagi, kepuasannya 9.
Semakin lama ketemu hari Kamis, mungkin kepuasannya tinggal satu. Karena terus melakukan hal yang sama secara terus menerus. Ini namanya pendekatan ordinal atau disebut dengan low diminishing curve. Kepuasan yang terus menurun karena melakukan sesuatu yang sama. Rutinitas yang dilakukan sesuatu yang sama. Nanti apakah istighosah kita melakukan terus-terusan istighosah seminggu bisa 4 kali, 5 kali? Apakah kepuasannya menurun? Ya, ayo kita nanti kembalikan lagi kita. Kita lihat nanti. Saya hanya ingin mencontohkan pendekatannya agar kita ini nanti pada saat saya mencontohkan istighosah misalkan, logika berpikir kita udah sampai. Ya. Yang ketiga, pendekatannya itu adalah pendekatan indifferent curve. Kenapa pendekatan indifferent? Karena bakso itu, orang itu, hakikatnya Pak Asep, itu gak hanya suka bakso, tapi juga suka roti, tapi juga suka makan nasi padang, tapi juga suka makan soto. Yang jadi masalah, duitnya terbatas. Pak Asep suka makan bakso, suka makan roti, suka makan soto, suka makan mie ayam, tapi duitnya nggak cukup. Kan duitnya nggak cukup untuk beli semua. Nah, ini pendekatan ini namanya adalah indifferent curve. Saya ambil contoh. Pak Asep punya uang 10.000, datang ke warteg, harga nasi putih 3.000, harga tempe 2.000, harga ayam 5.000, harga kerupuk 2.000, apalagi ikan 4.000. Telur. Contoh ya, ini Pak Asep ini punya uang 10.000. Ingin datang ke warteg, ingin makan. Uangnya 10.000. Ini namanya BL itu budget plan. Itu jumlah duit lah. Ini namanya jumlah duit. Bahasa kerennya namanya BL. Budget lain, garis anggaran, duit lah cuma duit. Oke. Orang seperti yang saya sampaikan tadi melakukan hal yang sama secara terus menerus itu bosan, sehingga kepuasannya turun. Oke. Pada saat Pak Asep punya uang 10.000, dia akan beli nasi putih sini. Dia akan beli tempe di sini. Ini nasi putih, ini tempe 5.000 ya. Ditambah ayam. Di sini. Kepuasannya Pak Asep itu di sini. Ini titik X. Pak Asep udah puas banget. Tapi masih kurang. Waalaikumsalam. Harusnya udah puas banget. Harusnya kan udah puas banget. Uangnya 10.000. Jadi kalau menurut teori indifferent ini, konsep indifferent, kepuasan maksimal itu adalah kepuasan pada saat kita menghabiskan uang untuk konsumsi. Duit 10.000 habis, ya itu kepuasan maksimal. Pak Asep pengen nambah yang namanya kerupuk 2.000 di sini. Nggak bisa, duitnya nggak cukup. Karena duitnya udah habis 10.000 untuk beli nasi putih 3.000, untuk beli tempe 2.000, untuk beli ayam 5.000. Uangnya sudah habis, yaitu 10.000. Tiba-tiba Pak Asep ini nasinya masih pengen nambah kerupuk, harganya 2.000. Kan berarti di luar ini berarti kan 12.000 di sini kan? Ini kan 10.000 nih. Ini 10.000. Kalau Pak Asep pengen nambah kerupuk di sini, namanya 2.000.
Apa yang dilakukan Pak Asep? Hutang. Kepuasannya berubah. Geser ke sini. E1. Jadi orang karena Pak Asep uangnya cuma 2.000, makanya pengen nambah pupuk, dia pengen nambah kepuasannya. Akhirnya yang 2.000 itu adalah hutang. Jadi hutang itu adalah biaya yang Bapak keluarkan untuk menambah kepuasan. Yang punya motor kredit, ya biaya kredit itulah biaya untuk menambah kepuasan gara-gara pengen punya motor. Pengen tambah lagi di sini, tambah utang lagi. Pengen tambah lagi, nanti kepuasannya akan geser terus. Tapi itu adalah pakai utang. Oke? Ada pertanyaan enggak? Jadi utang, ya, paham ya sekarang konsep utang ya? Konsep utang itu dimunculkan tahun 1974. Dulu nggak bisa, sampai pengen beli mobil utang nggak bisa. Sampai yang pengen beli sepeda utang nggak bisa. Yang ada itu ke warteg tinggal KTP, ya kan? Nggak bisa. Tahun 1970 karena kebutuhan orang itu meningkat sementara uangnya nggak ada, muncullah konsep yang namanya hutang. Jadi hutang itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk mengukur kepuasan. Oke? Kalau nggak ada saya hapus nih. Ya.